Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Sahabat dimanapun berada, kita akan belajar bersama, belajar tajwid lengkap beserta contohnya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tajwid hukum nun mati atau hukum nun sukun dan tanwin. Ini adalah nun sukun atau nun mati dan ini adalah tanwin. Yang di atas namanya fathatain, di bawah kasrotain, dan ini adalah domatain. Hukum nun sukun atau nun mati dan tanwin dibagi menjadi 4, yaitu idhar, idgham, ikhfa, dan iklab. Kita akan mempelajari pembagi-pembagiannya dan juga bagaimana cara membacanya. Karena di dalam Al-Quran hukum nun sukun atau mati dan tanwin ini paling banyak kita temukan. Langsung saja kita akan mulai dengan yang pertama. Hukum nun sukun atau nun mati dan tanwin yang pertama adalah idhar. Huruf hijaiyah untuk idhar ini ada 6. Yang pertama adalah hamzah, yang kedua ha, kha, ain, ghain, dan ha. Cara membaca untuk idhar ini adalah dibaca dengan jelas. Langsung kita praktekkan ke bacaannya. Ini kita baca man amana. Ini ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf hamzah. Maka cara membacanya dibaca dengan jelas. Man. Jadi langsung man, jangan seperti itu, tapi jelas. Man amana. Dan ini juga ada nun mati bertemu dengan huruf gha. Maka dibacanya min ghillin. Min ghillin, jelas. Man amana min ghillin. Di bawahnya juga ada nun mati bertemu dengan huruf ha. Dibacanya man huwa. Man huwa, jelas. Dan ini ada huruf nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf ain. Min alakin. Min alakin. Dan di bawahnya huruf nun mati bertemu dengan huruf ha, dibacanya min hadidin. Min hadidin. Yang terakhir contoh untuk idhar yaitu man khaffat. Huruf nun mati bertemu dengan huruf kha. Perlu diingat yaitu huruf-huruf idhar adalah hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Cara membacanya adalah dibaca dengan jelas. Belajar tajwid selanjutnya untuk hukum nun mati atau nun sukun dan tanwin. Yang kedua adalah idgham. Untuk idgham ini terbagi menjadi idgham bi gunah dan idgham bila gunah. Untuk yang idgham bi gunah, hurufnya adalah ada 4 huruf hijaiyah, yaitu huruf ya, nun, mim, dan waw. Cara bacanya adalah dengan dengung. Jadi hukum nun sukun dan tanwin untuk idgham bi gunah hurufnya ada 4. Bila ada nun mati atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah ini, yaitu ya, nun, mim, wawu, kita singkat dengan yanmu, maka
cara membacanya yaitu dengan didengungkan. Untuk idgham ini secara keseluruhan yaitu pengertiannya adalah melebur dua huruf menjadi satu. Baik begunah maupun bila gunah itu adalah melebur dua huruf menjadi satu. Bedanya kalau bigunah dengan dengung, bila gunah tidak dengan dengung. Langsung kita ke contoh untuk idgham bigunah. Ini cara membacanya adalah famay ya'mal, nun mati atau nun sukun bertemu dengan ya. Ya adalah salah satu huruf bigunah, maka cara membacanya adalah dengan dengung. Famay ya'mal. Yang kedua, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf nun, maka dibacanya innafa'ati. Jadi didengungkan, ditahan dan didengungkan. Innafa'ati. Yang di bawah selanjutnya adalah nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf mim, yaitu salah satu huruf idgham bigunah, dibacanya mimma'in. Kalau ini waqaf dibacanya mimma. Ini tanda alis ini dibacanya panjang. Dan untuk yang selanjutnya yaitu nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf waw, idgham bigunah. Cara membacanya adalah miwaliyin, miwaliyin. Jadi dengan dengung. Kita ulangi. Famay ya'mal innafa'ati mimma'in miwaliyin. Lanjut ke hukum nun sukun dan tanwin idgham bila gunah. Untuk hurufnya, huruf hijaiyah ada dua, yaitu lam dan ro. Lam dan ro adalah huruf hijaiyah untuk idgham bila gunah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam atau ro, maka dibacanya adalah dengan cara tidak dengung. Cara bacanya bagaimana idgham bila gunah? Langsung kita praktek. Di sini ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam, maka cara bacanya adalah milladunka, milladunka. Jadi milladunka, jangan didengungkan, tidak berdengung. Dan ini huruf nun sukun dan lam dilebur, jadi nunnya seperti tidak dibaca, langsung ke lamnya. Mil, mil, mil. Jadi jangan min, tapi mil. Milladunka. Yang di bawahnya ini ada kasro domatain bertemu dengan huruf lam, maka dibacanya khairul laka, khairul laka. Jadi hurufnya dilebur ke huruf lam dan tidak berdengung. Khairul laka. Jadi untuk hukum nun sukun dan tanwin idgham terbagi menjadi dua, idgham bigunah dan idgham bila gunah. Idgham bigunah hurufnya ya, nun, mim dan wawu. Cara membacanya yaitu dengan didengungkan. Dan untuk idgham bila gunah lam dan ro, cara membacanya yaitu melebur dua huruf menjadi satu tapi tidak dengan dengung. Jadi idgham bigunah dan bila gunah sama-sama melebur dua huruf menjadi satu huruf, dan idgham bigunah dengan dengung, idgham bila gunah dengan tidak dengung. Lanjut untuk hukum nun sukun atau nun mati dan tanwin. Yang ketiga adalah ikhfa. Untuk ikhfa ini cara membacanya adalah samar dan dengan dengung. Untuk ikhfa ini hurufnya cukup banyak,
ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 huruf dan semuanya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ke-15 ini huruf jaiyah, maka cara membacanya dibaca dengan samar dan dengung. Untuk ifa ini terbagi menjadi 3 bagian dan sama-sama semuanya tiga-tiganya ini dibaca dengan samar dan dengung. Hanya ada perbedaan sedikit. Untuk ifa yang pertama adalah ifa kubro atau ikhfa akrob. Huruf hijaiyahnya adalah ta, dal, dan to. Ini cara membacanya yaitu untuk suara samarnya lebih besar daripada suara dengungnya. Nanti kita praktekkan. Dan untuk yang kedua yaitu ikhfa sugro atau dikenal juga yaitu ikhfa ab'ad. Hurufnya adalah qaf dan kaf. Ini cara membacanya yaitu suara dengung lebih besar daripada suara samarnya. Dan untuk ikhfa usto atau ikhfa ausot, hurufnya ada fa, jim, zain, sin, shin, sod, dot, dho, za, dan fa. Yaitu untuk cara membacanya baik suara samar dan dengungnya sama-sama. Jadi samar dan dengung itu sama rata. Langsung saja kita praktekkan bagaimana cara membaca nun sukun dan tanwin untuk hukum ikhfa ini. Yang pertama ikhfa kubro atau ikhfa akrob, dan semuanya dibaca dengan samar dan dengung. Min tilqai. Jadi ini dibaca samar dan dengung. Ming, ming, ming. Jadi ada nun sukun bertemu dengan huruf ta, maka dibacanya ikhfa, samar dan berdengung. Namun suara samarnya lebih besar daripada suara dengungnya. Ming, jadi kayak ujung lidah ini ada di belakang gigi seri atas dan terbaca seperti ming, jadi samarnya lebih besar daripada suara dengung. Ming tilqai. Yang kedua yaitu so'idan thayyiba. Kalau atau so'idan thayyiban. Kalau waqaf ba, kalau tidak waqaf maka dibacanya ban. So'idan thayyiba. Lanjut, contoh yang ketiga untuk ikhfa kubro yaitu min dunihi, samar dan dengung. Suara samarnya lebih besar daripada suara dengungnya untuk ikhfa kubro atau ikhfa akrob. Dan untuk ikhfa sugro atau ikhfa ab'ad, suara dengung lebih besar daripada suara samar. Cara membacanya yaitu qaulan karima. Lang ini huruf lam fathatain bertemu dengan huruf kaf, dibacanya ikhfa, dan jenis ikhfa-nya adalah ikhfa sugro atau ikhfa ab'ad. Suara dengungnya lebih besar daripada suara samar. Untuk posisinya yaitu pangkal lidah. Di pangkal lidahnya ada di pangkal lidah. Kalau tadi yang ikhfa kubro ujung lidah plus belakang gigi seri atas. Kalau ini adalah di pangkal lidahnya agak di tengah dan qaulan karima. Qaulan ada di pangkal lidahnya ada di posisinya belakang. Qaulan karima min kibalihi. Nah, kalau untuk ikhfa yang ketiga ini ikhfa wusto atau ikhfa
ausot, maka suara samar dan dengungnya yaitu sama. Jadi kita contoh saja langsung. Ini ada nun bertemu dengan sod, maka cara membacanya ikhfa dan jenisnya ikhfa wusto atau ikhfa ausot. An solatihim yauma idzin zurqa. Ini huruf zal kasroh tain bertemu dengan huruf zai, maka dibacanya ikhfa, dan ikhfanya jenis wusto atau ausat. Kita ulangi. An solatihim yauma idzin zurqa. Semoga nanti kita akan bahas lebih detail untuk jenis-jenis ikhfa ini. Dan kita lanjut untuk hukum nun sukun atau tanwin yang berikutnya, yang keempat atau yang terakhir, yaitu iklab. Untuk huruf hijaiyah iklab ini hanya ada satu, yaitu huruf ba. Jadi apabila ada nun sukun atau nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka itu adalah iklab. Cara membacanya adalah dengan membalik atau mengganti. Jadi huruf nun matinya atau tanwinnya seperti disembunyikan dan dibalik atau diganti dengan huruf seperti mim. Namun mimnya ini tipis. Kita langsung coba membacanya. Ini ada huruf ain fathah tain. Jadi ini fathain tanwin bertemu dengan huruf ba, maka ini adalah iklab. Cara membacanya sami'an basiron. Sami'an basiron. Baik, kita akan ulang sedikit agar kita bisa menghafal dan juga mempraktekkan hukum nun sukun atau nun mati dan tanwin, yaitu terbagi menjadi 4, yaitu idhar, idgham, ikhfa, dan iklab. Untuk idhar, huruf hijaiyahnya ada 6, hamzah, ha, kha, ain, dan ghain, dan juga ha. Cara membacanya yaitu nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah ini yang 6, maka dibaca dengan jelas. Untuk hukum nun sukun dan tanwin, idgham terbagi menjadi 2, idgham biguna dan idgham bila guna. Idgham biguna hurufnya ada 4, ya, nun, mim, dan waw. Dan untuk idgham bila guna yaitu lam dan ro. Untuk cara membacanya, idgham itu adalah dengan melebur 2 huruf menjadi 1. Untuk idgham biguna dengan dengung, dan untuk idgham bila guna tidak dengan dengung. Dan yang ketiga yaitu hukum nun sukun atau nun mati dan tanwin, yaitu adalah ikhfa. Ikhfa ini hurufnya ada 15, yaitu ta, dal, to, qaf, kaf, tha, jim, zain, sin, shin, sod, dot, dho, dha, fa. Dan ikhfa ini cara membacanya adalah samar dan dengung. Untuk samar dan dengungnya ini terbagi menjadi 3, yaitu ikhfa kubro, ikhfa sugro, dan ikhfa usto. Ikhfa kubro suara samarnya lebih terdengar daripada dengungnya, dan ikhfa sugro suara dengungnya lebih daripada suara samarnya, dan ikhfa wusto antara suara samar dan dengung itu sama. Dan yang terakhir yaitu adalah hukum nun sukun dan tanwin. Yang keempat adalah iklab. Iklab ini huruf hijaiyahnya ada 1, yaitu huruf ba. Cara membacanya adalah dengan menyembunyikan huruf sebelumnya atau membalik dan atau mengganti, seperti yang sudah kita perhatikan tadi. Jadi huruf nun sukun atau tanwin diganti atau dibalik menjadi seperti suara mim. Ya, itu saja yang bisa kita sharing. Semoga bisa bermanfaat, dan tentunya apa yang kita pelajari mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.